Cerita dimulai dengan menampilkan seorang anak laki-laki yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Tiba-tiba orang-orang dari dalam toko berlari ke arahnya, terlihat ada seorang pria memegang pisau sembari berteriak, "Kubunuh kalian semua." Sempat ingin melarikan diri, anak laki-laki itu berhenti karena melihat dua perempuan yang terjatuh dan sangat ketakutan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menghalau pria yang memegang pisau dan menyuruh dua perempuan itu untuk segera lari. Dia baru menyadari darah tiba-tiba menetes dari tubuhnya. Pria yang memegang pisau pun lari ketakutan setelah kejadian itu. Akhirnya anak laki-laki itu terjatuh tak berdaya, namun dalam kondisinya itu dia tetap bersyukur bahwa kedua perempuan itu selamat. Lalu cerita dibawa ke adegan lain yang menampilkan seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya. Dia sedikit kebingungan di mana dia berada, tiba-tiba ada seorang yang berpenampilan pelayan berteriak Kain sama sambil menangis dan memeluk anak kecil tersebut. Anak kecil itu kebingungan dengan apa yang terjadi, terlebih ada satu perempuan lagi yang memeluknya dan berkata, "Apakah kamu mengenali ibu?" Setelah melihat cermin dia kaget dan berteriak, "Siapa itu? Siapa itu?" Setelah tenang, anak kecil itu memperhatikan tangan mungilnya. Sang ibu bertanya apakah dia baik-baik saja. Pelayan menjelaskan mungkin dia sedang kebingungan karena telah tertidur selama seminggu. Sang ibu menyuruh pelayan yang bernama Sylvia untuk mengambilkan makan untuk Kain. Setelah mereka pergi, Kain bertanya siapakah mereka berdua. Sesaat kemudian dia baru tersadar bahwa dia bereinkarnasi seperti di dalam novel dan dia tidak selamat pada insiden itu. Namun Kain terlihat bahagia dengan reinkarnasinya tersebut. Dan kejadian konyol pun terjadi, mengira Kain mengompol Sylvia segera menurunkan celana Kain, sontak saja itu membuat Kain berteriak kaget. Setelah bertanya banyak hal ke Sylvia, Kain tahu jika sekarang dia bernama Kain von Silford dan berusia 3 tahun, ayahnya bernama Gam dan ibunya bernama Sarah dan dia juga memiliki kakak perempuan yang bernama Rein yang terpaut usia 2 tahun dengannya. Ibunya adalah istri kedua dan istri pertama dari Gam adalah Maria. Selain itu Kain juga memiliki 2 orang kakak laki-laki bernama Jin dan Alex. Dia juga tahu kalau ayahnya adalah bangsawan kelas atas yakni seorang margrave yang memiliki pasukan untuk melindungi daerah perbatasan. Kain terlihat sangat senang setelah mengetahui bahwa ada monster dan petualang di dunia tersebut. Terutama setelah mengetahui ada sihir, dia sangat ingin menggunakan sihir, namun Sylvia menjelaskan mungkin akan sulit dilakukan saat ini dan menyarankan Kain untuk terus belajar. Di kehidupan sebelumnya Kain berkata bahwa keluarga terakhirnya adalah kakeknya, namun setelah kakeknya tiada dia hanya hidup seorang diri. Gam kaget setelah mengetahui bahwa Kain dapat membaca huruf dan berhitung, namun dalam hatinya Kain berkata dia tidak bisa bilang kalau dalam tubuh bocil ini isinya anak SMA. Sarah pun sangat senang mengira Kain sangat jenius, namun Kain mengelak dan berkata bahwa Sylvia lah yang sangat pintar mengajarinya. Namun Gam heran kenapa Kain tiba-tiba belajar, Sarah pun demikian, ia berkata bahwa Kain berubah setelah dia terkena demam. Gam mengira bahwa Kain telah menerima wahyu, namun Kain kembali menjelaskan bahwa dia hanya berusaha untuk belajar banyak soal dunia ini. Ayahnya memuji Kain bahwa itu usaha yang bagus karena Kain tidak akan menjadi pewaris dari ayahnya. Dengan senang Kain meminta izin ayahnya untuk membaca buku sihir dan sejarah negara itu. Gam pun mengizinkannya namun Kain harus menunggu sampai usianya 5 tahun untuk menjalani pembaptisan sebelum menggunakan sihir dan menyuruh Kain untuk belajar melalui buku terlebih dahulu. Tanpa berpikir lama Kain langsung mencoba menggunakan sihir, ternyata dia langsung bisa menggunakannya. Kain pun terkaget tiba-tiba Rein sudah ada di depannya, untung saja Rein tidak melihat Kain saat menggunakan sihir. Rein pun mengajari Kain tentang sejarah 300 tahun kerajaan, dan di adegan ini kita diberitahu bahwa Kain berada di kerajaan Esford, yang pendiri kerajaan tersebut bernama Yuya. Seketika Kain sadar bahwa nama raja itu seperti nama orang Jepang, selain itu Rein juga menjelaskan bahwa di dunia tersebut ada berbagai macam ras seperti elf, dwarf, dan manusia hewan. Lalu kita dibawa ke 2 tahun kemudian, terlihat keluarganya memuji keimutan Kain, mereka bersiap untuk pembaptisan Kain dan acara debut pertamanya. Di perjalanan Kain sangat kagum dengan dunianya yang sekarang, dan dia bertanya kepada Rein seperti apa rasanya diberi sihir status. Lalu Rein menunjukkan kepada Kain, sebuah papan statusnya, Kain sangat senang saat melihatnya namun seketika dia terkejut saat melihat pada papan status bertuliskan pencinta Kain. Ibunya menjelaskan bahwa Rein mendapatkan berkah sihir level 2. Gam pun menjelaskan jika sihir dan berkah ada level 1-5 dan semakin tinggi levelnya semakin dia berbakat. Mereka pun telah memasuki gereja yang di sana ada 7 patung dewa. Lalu pendeta langsung memulai acara pembaptisan Kain. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dan cahaya terang yang langsung menutupi seluruh ruangan. Ternyata Kain dibawa ke alam dewa, dunia di mana 7 dewa berada. Kain pun terkejut dengan hal itu terlebih sang dewa memanggil Kain dengan nama aslinya yakni Shina Kazuya. Dewa yang mirip dewa Zeus petir 500 ini bernama Zenom, dia adalah pencipta dunia itu. Lalu Dewa Rime yang merupakan dewa siklus reinkarnasi dan kematian menjelaskan bahwa kematian Kain adalah hal yang tak terduga.
Padahal jika Kain tidak menolong kedua gadis itu, sang penjahat itu akan tersandung lalu ditahan oleh orang-orang sekitar. Seketika Kain langsung sedih karena kematiannya adalah hal yang sia-sia. Namun karena Kain mati karena berbuat baik, Dewa Bumi meminta untuk dia direinkarnasi ke dunia tersebut. Lalu kita diperkenalkan semua dewa yang ada di sana. Reno Dewa Sihir, Sarnos Dewa Perang, Grim Dewa Teknologi, Panam Dewa Perdagangan, Bela Dewa Bumi, dan semua dewa pun memberi Kain berkahnya. Sambil tertawa Dewa Zenom berkata mereka akan bertemu kembali. Gam meminta kepada Kain untuk membuka statusnya. Namun karena Kain memiliki firasat yang buruk, dia beralasan sakit perut lalu lari pergi menjauh dari keluarganya. Kain sangat terkejut melihat seluruh statusnya. Diperlihatkan semua elemen sihir Kain mempunyai level 10. Seni berperang, bela diri dan kotak item level 10. Semua berkah dewa berlevel 10. Padahal di dunia itu paling tinggi hanya level 5. Terlihat pada panel status ada pesan dari Dewa Zenom yang menyuruh Kain mencoba menggunakan sihir penyembunyian status. Segera Kain langsung menggunakannya. Sin pun beralih ke meja makan di mana keluarganya sudah menunggunya. Setelah bersulang untuk merayakan ulang tahun Kain yang kelima, mereka kembali menanyakan tentang hal yang terjadi tadi. Gam pun kembali menyuruh Kain membuka statusnya. Di saat Kain menunjukkan papan statusnya, mereka semua terkejut saat melihat keenam dewa memberikan berkahnya dan jumlah mana yang sangat di luar nalar. Gam berkata bahwa penyihir istana pun hanya memiliki mana 10.000 sedangkan Kain memiliki mana 34.000 lebih. Terlebih mereka melihat skill penilaian dan kotak item. Gam melarang Kain untuk menunjukkan statusnya ke orang lain. Selain memiliki prospek yang bagus, hal itu pun bisa jadi ancaman bagi negara. Sedikit saja melakukan kesalahan Kain bisa-bisa diawasi oleh kerajaan. Setelah kejadian tersebut Kain yang kembali ke kamarnya melihat sebuah buku sihir pemanggil. Tak pikir panjang Kain pun langsung ingin mencoba menggunakannya. Namun bukannya hewan berbulu yang imut yang muncul tapi malah sosok monster raksasa yang muncul. Sialnya di sana ternyata ada Rain dan Parma. Parma adalah anak kepala pelayan keluarga Margrave Gam von Silford. Mereka berdua yang ketakutan mengingatkan Kain tentang masa lalunya dan dia memberanikan diri untuk menyerang monster tersebut. Dengan perjuangan akhirnya Kain dapat mengirim kembali monster itu ke asalnya. Meski sempat mengira dirinya akan mati namun pada akhirnya semua bisa selamat. Lalu cerita dibawa saat acara debut Kain. Kain dengan gagah memperkenalkan diri depan banyak tamu. Dan ayahnya bertanya apa yang akan dilakukan Kain karena dia tidak bisa menjadi pewaris karena Kain hanya putra ketiganya. Kain menjawab dia ingin pergi ke banyak tempat, belajar banyak hal, membantu orang-orang yang kesulitan dan bertemu banyak orang. Dengan tegas Kain menjawab bahwa dia akan menjadi petualang.